Baik, eh, materi pertama dari mata kuliah biokimia umum adalah biokimia dalam kehidupan. Jadi, biokimia dalam kehidupan berarti kita di mata kuliah ini akan mempelajari bagaimana reaksi-reaksi biokimia itu terjadi. Reaksi-reaksi biokimia itu terjadi. Biokimia, jadi artinya eh, proses kimia dalam makhluk hidup. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita akan mempelajari hal itu di biokimia. Jadi eh, bagaimana ketika Anda pagi hari ini, misalnya gitu ya, pagi hari ini Anda makan apa nasi uduk misalnya, eh, kemudian Anda makan dikunyah gitu ya, dikunyah dalam mulut itu sudah ada proses kimiawi. Dalam mulut ada proses kimiawi enzimatis yang namanya ada enzim aminase gitu ya. Nah, enzim aminase itu mendegradasi apa namanya eh, misalnya karbohidrat gitu ya, pati gitu, menjadi molekul yang lebih sederhana dibandingkan pati. Misalnya apa dextrin gitu ya, misalnya dextrin dan seterusnya. Dan itu adalah reaksi ataupun itu adalah proses pencernaan bagian dari eh, proses biokimia gitu ya. Sampai nanti di usus, kemudian sampai nanti menjadi monomer dari karbohidratnya, yaitu glukosa. Nah, glukosa itulah nanti yang akan diserap dalam tubuh hingga menghasilkan energi. Nah, proses ini sampai menghasilkan energi adalah proses yang kita pelajari dalam keilmuan biokimia. Jadi inilah biokimia menjawab apa namanya pertanyaan-pertanyaan kita, bagaimana nasi itu bisa menghasilkan tenaga, gitu kan ya? Bagaimana nasi itu bisa menghasilkan kita untuk berpikir, gitu ya? Bagaimana nasi itu bisa menghasilkan energi untuk Anda bisa mengikuti kuliah di kimia umum hari ini. Nah, itu yang akan kita kaji terkait dengan mata kuliah ini. Nah, kalau kaitannya dengan ruang lingkup biokimia itu sangat eh, banyak, tapi secara sederhana bisa kita apa bagi menjadi dua hal lah ya. Ada proses kimia yang pada berbagai molekul dalam hal hidup. Jadi itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian ada struktur organisasi dan fungsi materi hidup pada tingkat molekul. Nah, pada tingkat molekul itu karena kan gini. Jadi eh, dalam sistem kehidupan intinya adalah tubuh kita, ya kan? Tubuh kita nanti akan menghasilkan eh, organ. Ini tubuh kita terbentuk dari organ. Nah, organ ini dibentuk dari apa? Mulai dari unit bagian terkecilnya adalah atom. Gitu kan? Atom nanti membentuk satu atom bergabung dengan banyak atom lain membentuk suatu molekul. Molekul satu dengan molekul lain membentuk makromolekul. Dari makromolekul banyak makromolekul yang lain membentuk organel, sel, jaringan, organ, nanti sampai ke sistem organ menjadi eh, makhluk hidup yang utuh. Misalnya kalau kita manusia, berarti mulai dari kaki, eh, tangan, komponen-komponen organ kita, itu terbangun dari unsur-unsur reaksi-reaksi yang ada di apa proses-proses biokimia. Jadi itu yang perlu dipahami kita semua ya. Nah, sehingga dalam penerapannya mau tidak mau kita dalam keilmuan biokimia itu juga mempelajari banyak hal, mulai dari kimia, kemudian eh, seluler, biologi berarti ya, biologi sel, kemudian fisikanya, kemudian evolusinya, kemudian genetikanya. Jadi itu aspek-aspek yang perlu dipelajari. Oke. Kimia terkait apakah gugus fungsi, eh, kemudian berbagai molekul, misalnya protein, karbohidrat, asam nukleat, kemudian lipid, itu eh, membangun sel-sel atau organel-organel dalam sel itu seperti apa. Jadi sel-sel ini terbangun dari banyak molekul.
gitu ya. Misalnya kita tahu di membran sel lah ya, dan membran sel Anda sudah belajar ya terkait dengan komposisi membran sel. Komposisi membran sel salah satunya adalah lipid bilayer. Nah, komposisinya ada lipid bilayer, kemudian ada kolesterol gitu ya, kemudian ada protein integral di situ ya. Nah, itu komponen-komponen yang membangun dari uh, apa namanya membran sel. Dari aspek seluler ini kok bagian dari sel tumbuhan dengan sel hewan itu ternyata juga memiliki hal yang berbeda pembangunannya. Misalnya, di sel tumbuhan itu ada yang namanya dinding sel. Sementara sel hewan tidak ada dinding sel. Gitu ya, spesifik. Kemudian energi untuk tumbuhan itu apa namanya mengcapture atau mengharvest gitu ya, mengharvest energi dari matahari sehingga di tumbuhan itu ada kloroplas namanya atau sel mesofil lebih spesifiknya ya. Sementara di hewan itu energinya dari organik, gitu ya. Dari organik, misalnya organik itu berarti kan padi, misalnya gitu ya. Kemudian daging, gitu ya. Kita organik. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi tidak ada kloroplas di situ, gitu ya. Di sel manusia gitu, sel hewan tidak ada kloroplas. Jadi itu beberapa perbedaan. Kenapa berarti dalam mempelajari biokimia keilmuan seluler itu menjadi penting, gitu ya. Nah, hal lain dalam aspek energi misalnya, dalam aspek energi ada energi itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Energi itu ada istilah bioenergetika misalnya, nanti ada termodinamika. Nah, ketika Anda ada mempelajari energi, keilmuan fisika menjadi penting mendukung keilmuan biokimia. Maka di dalam apa namanya keilmuan biokimia itu nanti ada namanya biokimia fisik karena kaitannya apa aspek-aspek fisik dalam mempelajari biokimia. Kemudian evolusi juga menjadi penting ya. Kemudian genetika bagaimana DNA itu eh, menghasilkan protein, gitu ya. Bagaimana DNA genetik itu menghasilkan protein. Ini adalah namanya central dogma biologi molekuler. Bagaimana ini central dogma biologi molekuler. Bagaimana DNA itu bereplikasi menghasilkan DNA diperbanyak, gitu. Kemudian DNA di transkripsi menjadi RNA, kemudian translasi RNA menjadi protein. Protein nanti akan fungsional, apakah untuk apa namanya kuku misalnya, berarti untuk struktur atau untuk apa namanya enzim berarti untuk fungsional kaitannya dengan katalis aktivitas enzim. Jadi itu hal yang menarik dari proses ini, gitu ya. Nah, pada intinya bagaimana energi itu terjadi, tadi yang saya jelaskan berarti terkait dengan proses katabolisme, pada anabolisme. Kaitannya bagaimana keseimbangan energi berarti kaitannya dengan keilmuan fisika yang mendasari itu, gitu ya. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini. Ini beberapa kontribusi penting dari perkembangan keilmuan di dunia gitu ya. Jadi ini menjadi hal mulai dari istilah kimia itu dari mana? Itu diawali dari sebelum 1900-an ya. Jadi ada biologis atau kimia kehidupan istilahnya. Kemudian Fritz Haber sampai seterusnya ini yang kelihatan menarik itu adalah mulai diketemukannya siklus Krebs oleh Krebs ya sekitar tahun ini dan siklus asam sitrat. Ini biokimia sudah sangat mulai berkembang. Kemudian lebih berkembang lagi ketika ditemukannya DNA, struktur helix ganda DNA oleh Watson and Crick ya. Nah, keilmuan biokimia berkembang sangat pesat dan terakhir saat ini sampai 2003 terkait dengan urutan genom manusia juga uh, sangat ini dan ini mendasari apa namanya precision medicine ya kaitannya dengan bahwa satu manusia itu penanganan ataupun kesehatannya berbeda-beda itu jadi itu sesuatu yang menarik.
berdasarkan genom itu ternyata itu bisa dipahami gitu ya, bisa dipelajari terkait dengan aspek itu. Jadi itu. Nah, saat ini perkembangannya lebih lebih ke eh, lebih luas lagi gitu ya. Ada aspek yang perlu jadi terkait dengan Anda itu ada aspek biokimia pertanian ya. Biokimia pertanian bagaimana di perikanan itu seperti apa seperti kan ya. Terus kemudian ada beberapa aspek misalnya terkait dengan kesehatan itu ada namanya biokimia medis ya dan seterusnya. Jadi banyak ilmuwan saat ini yang berkembang terkait dengan biokimia. Ini beberapa aplikasi. Nah, tadi berarti kaitannya dengan eh, ada biokimia pangan, misalnya farmasi, itu berarti terkait dengan biokimia medis, kemudian gitu ya. Banyak hal, kemudian ada apa, pangan, kemudian ada deterjen, kemudian ada energi, ada apa namanya, eh, pembuatan kertas dan seterusnya itu ada beberapa enzim yang terlibat gitu ya. Jadi ini sesuatu yang menarik dari biokimia. Jadi nanti silakan, tentunya akan disesuaikan dengan bidang keilmuan Anda, misalnya BDB, yaitu budidaya perairan, seperti apa perkaitannya dengan budidaya perikanan gitu ya. Jadi nanti silakan disesuaikan dengan kondisi-kondisi Anda. Baik, ini adalah gugus fungsi dalam biokimia. Jadi ada banyak gugus fungsi. Gugus fungsi umum ya, ada metil, tandanya ini ya. Jadi tanda metil, kemudian ada etil, berarti C-nya ada dua. Oke. Kemudian ada ether, berarti ini tandanya nilai O, berhubungan dengan R1, R2, dan seterusnya. R itu menunjukkan hidrokarbon yang mengikat gugus fungsional. Jadi silakan nanti, ini mau tidak mau Anda harus menghafal terkait dengan ini, supaya bisa memahami dengan baik gugus fungsinya. Ada gugus fungsi anhidra, anhidrit ya, anhidrit itu gugus fungsi yang menghubungkan ini dua karboksil asid ya, asam karboksilat ya. Ini ya, ini satu, ini dua. Jadi ini O ini menghubungkan itu. Jadi ini disebut dengan anhidrit. Nanti anhidrit itu nanti Anda temui misalnya di ATP, fosfoanhidrit namanya. Jadi itu yang perlu Anda perhatikan. Dan banyak sekali gugus fungsi yang mohon nanti diperhatikan terkait itu. Oke, ini lanjutannya. Silahkan dipelajari terkait fungsi ini. Nah, yang perlu dipahami berarti ada biomolekul. Nah, biomolekul itu ketika bereaksi satu biomolekul dengan biomolekul lain, itu yang bereaksi adalah gugus fungsinya. Misalnya di sini ada biomolekul asil koenzim A. Asil koenzim A ini gugus fungsinya ada bioester, gitu ya, ada amido, kemudian ini juga amido lagi, ada hidroksil, kemudian ini fosfoanhidrat. Jadi anhidrat ini karena ada fosfatnya, jadi ada namanya fosfoanhidrat dan seterusnya. Ini contoh di histidin. Di sini ada imidazol. Imidazol itu yang di warna ini, kemudian amino, kemudian ada karboksil dan seterusnya. Jadi ada epinefrin dan seterusnya. Ini beberapa fungsi dalam senyawa biomolekul. Jadi mohon diperhatikan terkait ini ya. Kemudian hidroksil itu adalah salah satu jenis gugus fungsi. Jadi gugus fungsi hidroksil ini adalah ini. Uh, metil alkohol, misalnya metanol ini adalah gugus fungsinya hidroksil OH. Kemudian ini juga sama etanol, gugus fungsi hidroksil. Jadi kalau satu propanol ini satu propanol profil alkohol ada tiga senyawa karbon. Kalau ini dua propanol itu propil alkohol, ini juga ada tiga senyawa karbon. Jadi posisi-posisinya itu mempengaruhi struktur gitu ya. Nah, alkohol primer, sekunder, dan tersier itu ditentukan oleh apa namanya karbon yang mengikat gugus OH-nya, gitu ya. Jadi kalau di situ
yang terikat gugus OH-nya C-nya cuma satu disebut dengan primer, C-nya dua, C-nya dua, maksudnya gugus metilnya berarti ini ya, yang terikat di ini, karbon yang terikat OH, C-nya satu berarti primer, metilnya. Kalau metilnya dua, berarti itu adalah sekunder. Sementara kalau metilnya tiga, ini yang terikat di OH ini, maka disebut dengan tersier. Jadi itu mohon diperhatikan ya sebetulnya. Nah ini hidroksi alkohol itu banyak ditemui di glukosa, karbohidrat tadi ya, karbohidrat itu glukosa. Kemudian ini hidroksil itu tandanya ini ya. Kemudian di kolesterol juga ada, tapi sangat sedikit, jadi lebih banyak non polarnya ya dibandingkan polar. Kemudian di vitamin D juga sedikit, cuma satu. Jadi kalau ditanyakan polar mana antara kolesterol, kole, kolekalsiferol, vitamin D2, vitamin D3, dan kolesterol dan alkohol dan glukosa, maka jawabannya ini ya. Karena sangat polar karena banyak gugus OH-nya dan seterusnya. Oke, ini beberapa contoh lagi berarti terkait dengan beberapa senyawa, timol dan seterusnya ini contoh saja. Jadi perhatikan OH-nya, gitu ya. OH-nya di sini. Ini OH-nya, OH-nya, ini OH-nya juga, ini OH-nya. Jadi itu ya terkait dengan gugus fungsi hidroksil alkohol. Nah, eh, ketika ada fermentasi, jadi ketika proses apa namanya biokimia itu terjadi, ketika fermentasi maka glukosa itu akan berubah menjadi etanol. Ya, ini fermentasi berarti diragi ya, diragi. Kemudian kalau terjadi proses pemanasan dengan 300 derajat Celcius dan dengan tekanan 200 atmosfer, misalnya F10 itu dengan hidrolisis akan menjadi etanol. Jadi ini terkait dengan proses bagaimana uh, reaksi terjadi. Jadi ketika metanol di metabolisme dalam tubuh otomatis menjadi formaldehida. Ini ketika metanol di metabolisme menjadi formaldehida, gitu ya. Eh, Kalau etilen glikol, itu dioksidasi dalam tubuh menjadi asam oksalat. Nah, di dalam tubuh asam oksalat itu membentuk garam yang sukar larut sehingga dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi ini yang salah satu senyawa etilen glikol ini menjadi senyawa yang berbahaya karena bisa menyebabkan apa namanya kerusakan pada ginjal. Jadi ya, itu yang perlu diperhatikan oleh Anda semua. Ini beberapa lethal dosis apa namanya terkait dengan penggunaan metanol. Jadi lethal dosis itu oral pada tikus gram per kilogram berat badan. Artinya semakin kecil maka konsentrasi yang dibutuhkan untuk membunuh tikus semakin besar. Jadi kalau formaldehida dengan dosis 0,70 itu bisa mampu membunuh tikus sebesar 50% populasi. Nah, itu menjadi sangat bahaya. Itu kalau berdasarkan LD50. Jadi ya, LD50 cara bacanya begitu. Jadi semakin kecil, semakin berbahaya untuk apa namanya makhluk hidup. Jadi itu mohon diperhatikan terkait dengan LD50. Jadi ini antara etanol dengan satu propanol berarti bahaya satu propanol. Kalau antara etilen glikol dengan gliserol bahaya etilen glikol karena LDCC-nya lebih kecil dibandingkan yang etilen. Oke, itu ya cara bacanya ya. Nah, kita mengulangi beberapa reaksi di Anda belajar di SMA ataupun di belajar di apa namanya di PBB terkait dengan reaksi hidroksil alkohol. Ada reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi itu reaksi antara asam karboksilat dan alkohol, ya, asam karboksilat dan alkohol dengan adanya katalis asam dan panas sehingga hasilnya senyawa ester dan air.
Jadi itu nantinya katalisnya berarti asam dan panas. Itu harus diperhatikan. Harus katalis asam, ini dan panas. Nah, biasanya hasilnya adalah senyawa ester dan air. Ini air, ini adalah ester, metil etanoat. Jadi kalau asam asetat, direaksikan dengan metanol. Asam asetat ini gugusnya, terus ini gugus metanolnya, metilnya, itu nanti menghasilkan metil etanoat atau metil asetat dan air. Hasilnya adalah senyawa ester dan air. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Kemudian reaksi kedua seperti ini, kurang lebih sama konsepnya. Hasilnya adalah senyawa ester dan air. Nah, hidroksi alkohol ada reaksi oksidasi reduksi. Jadi oksidasi itu adalah jika molekul memperoleh oksigen. Jadi molekulnya memperoleh oksigen atau kehilangan hidrogen. Jadi eh, kehilangan hidrogen itu oksidasi atau memperoleh oksigen itu oksidasi. Jadi gitu ya. Itu kaitannya. Ini contohnya eh, apa namanya reaksi oksidasi. Dan jika reduksi kebalikannya, ini jadi kehilangan oksigen, reduksi, memperoleh hidrogen, itu reduksi. Gitu ya. Oke. Berarti ini alkohol primer. Alkohol primer, berarti alkohol primer yang tadi ya, alkohol primer, itu bisa dioksidasi sebanyak dua kali. Yang pertama, oksidasi pertama menghasilkan aldehid, oksidasi kedua menghasilkan asam karboksilat. Gitu ya. Karena di sini ada bisa kehilangan ini ada dua hidrogen. Yang dia artinya dia bisa kehilangan dua kali. Gitu kan? Kehilangan hidrogennya dua kali. Ini kehilangan pertama menghasilkan aldehid, kehilangan kedua menghasilkan asam karboksilat. Gitu ya. Nah, alkohol sekunder dengan memiliki satu hidrogen. Nah, dia hanya satu kali oksidasi, kehilangan hidrogennya, jadi dia menghasilkan keton. Sementara kalau alkohol uh, tersier berarti tidak dapat teroksidasi karena dia tidak memiliki gugus hidrogennya. Gugus hidrogennya sudah habis sehingga dia tidak bisa mendapatkan memperoleh oksigen atau kehilangan hidrogen dari alkohol tersier. Baik, ini aldehid dan keton banyak ditemui di apa namanya eh, di glukosa ataupun di apa namanya karbohidrat ya. Ini biasanya banyak ditemui di karbohidrat. Ini beberapa contoh yang gugus fungsi aldehid dan keton. Ini ada gugus fungsi aldehid itu seperti ini. Terus gugus fungsi keton nggak ada hanya, jadi hanya seperti ini. Ini disebut dengan gugus fungsi aldehid dan keton, gitu ya. Gugus fungsi aldehid dan keton. Jadi nanti banyak diperhatikan terkait dengan metanal ini ya. Ini contoh dari formaldehid. Ini formaldehidnya ini formalin. Ini biasanya untuk pengawet dan ini biasanya ini merupakan aldehid sederhana. Kemudian ada aston atau keton sederhana seperti ini aston strukturnya dan ini pembersih cat kuku dan seterusnya. Jadi ini beberapa contoh senyawa yang ada aldehid dan keton. Nah, aldehid bisa direduksi menjadi alkohol primer. Ya, aldehid direduksi dengan apa namanya katalis PT ini direduksi menjadi alkohol primer. Ringkasnya seperti ini. Jadi oksidasi aldehid menjadi asam karboksilat. Tadi ya, keton tidak bisa teroksidasi lagi. Reduksi aldehid menjadi alkohol primer. Reduksi keton menjadi alkohol sekunder. Nah ini kebalikannya dari tadi ya, yang proses apa namanya terkait dengan oksidasi alkohol. Ini gugus amino, cirinya adalah ada unsur nitrogennya. Gitu ya, ada unsur nitrogennya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi ada amonia, NH3 ini amonia, kemudian ada
amin primer. Berarti amin primer itu berarti 1CH3. Kalau amin sekunder 2CH3. Gitu ya, jadinya. Kalau amin tersier, jadi ini semuanya terisi. CH3-nya ada 3. Amin tersier. Nah, eh, selain itu ada amin aromatik, gitu ya. Amin aromatik itu ada anilin, misalnya ada 4 bromoanilin, berarti ada tambah bromonya N-metilalanine. Nah, biasanya ini sebagai banyak ditemuin rombongan aromatik ini eh, di tanaman-tanaman, misalnya sebagai pewarna, misalnya ini indigo. Indigo ini digunakan sebagai pewarna yang berasal dari tanaman Indigo vera synthoria. Jadi seperti itu ya. Jadi ini beberapa senyawa yang khas dari uh, tanaman. Gitu. Amina-amino, ini contoh senyawa amina di bidang medis dan kesehatan. Ini misalnya epinefrin, ini epinefrin, kemudian norepinefrin, ada dopamin gitu ya. Epinefrin itu ada atau adrenalin dan norepinefrin, noradrenalin ini biasanya disekresikan oleh adrenal, medula adrenal pada kondisi yang fight or flight. Misalnya jadi ketika ketakutan misalnya, itu ya. Kemudian dengan adanya aktivitas hormon ini misalnya, ini karena sehingga level glukosa darah dan otot meningkat. Sementara untuk dopamin itu juga hormon pengendali emosi, jadi nanti ini mempengaruhi aktivitas manusia, mulai dari kemampuan mengingat hingga menggerakkan anggota tubuh. Ini ya, berarti ini gugus aminonya ini perlu diperhatikan terkait dengan masing-masing contoh senyawa ini. Baik, ini reaksi yang bisa terjadi di gugus amina adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi artinya reaksi amina yang bereaksi dengan asam karbohidrat menghasilkan amida dan air. Jadi gitu ya. Reaksi substitusi itu reaksi amina bereaksi dengan asam karbohidrat ya. Asam karbohidrat menghasilkan amida dan air. Ini airnya, ini adalah amida. Untuk amida, ikatan amida. Ya, gitu kan. Ini ikatan amidanya, ini ikatan amidanya. Nah, silakan nanti dipelajari lebih detail ya terkait hal ini yang terjadi seperti apa. Nah, yang perlu diperhatikan berarti di sini adalah adanya pemanasan syaratnya. Ya, syaratnya harus ada pemanasan, gitu ya. Syarat penting dari reaksi ini dapat terjadi. Ini juga terjadi reaksi netralisasi namanya. Jadi reaksi senyawa amina berperan sebagai senyawa yang bersifat basa dan bereaksi dengan asam membentuk garam. Nah, ini reaksinya dengan asam, ya, nanti membentuk garam. Metil amonium klorid, dimetil amonium klor. Seperti itu ya. Ini beberapa contoh yang ketika pemberian asam ini, ya, di, di ikan bakar ya, misalnya seperti itu akan membentuk garam, metil amonium klorid. Baik, ini adalah reaksi organik dalam biokimia. Ada polimerisasi, jadi intinya bahwa eh, senyawa makromolekul itu tersusun dari senyawa molekul kecil yang disebut dengan monomer. Jadi biomolekul itu adalah polimer, ya. Biomolekul itu adalah polimer. Jadi kayak pati itu adalah polimer dengan monomernya adalah glukosa. Polimer yang disebut dengan polisakarida, monomer adalah glukosa. Ikatan penghubung antara satu dengan yang lain disebut dengan ikatan glikolisid. Ini contoh karbohidrat lain adalah selulosa, sama namanya polisakarida, polimernya, monomernya adalah glukosa, ikatannya adalah ikatan glikosidik. Protein itu adalah namanya polimernya namanya polipeptida. Polipeptida, monomer penyusunnya asam amino, ikatan antara asam amino satu dengan asam amino yang lain itu disebut dengan ikatan peptida, itu protein. Sementara DNA atau RNA itu polinukleotida, asam nukleat ya, asam nukleat. Nah ini eh, monomernya adalah asam nukleat. Monomernya adalah silane konser.
menghubungkan satu asam nukleat dengan asam nukleat lain melalui kata yang disebut dengan ikatan fosfodiester. Ini beberapa ini apa nama polivinilklorida itu adalah apa PVC ya, PVC yang untuk ini sintesis misalnya ya, sintesis vinilklorida itu monomer. Jadi ini beberapa yang penting buat Anda pahami adalah yang ini 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 karena ini adalah molekul penting yang ada di mahal itu. Ya, jadi nanti akan Anda banyak temui di situ. Nah, isomerisasi berarti senyawa-senyawa itu mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi mempunyai struktur atau konfigurasi yang berbeda. Ini ya, misalnya rumus strukturnya sama nih asam malat, tapi dia dalam bentuk cis. Berarti cisnya itu ini memiliki yang sama gitu ya. Kalau asam fumarat itu bentuknya trans ya, karena dia diagonal, misalnya diagonal susunannya. Jadi ini adalah suatu isomer. Jadi apa namanya asam malat dengan asam fumarat itu adalah suatu isomer yang memiliki rumus molekul yang sama, tapi memiliki struktur atau konfigurasi yang berbeda. Jadi konfigurasi dalam bentuk cis dan trans itu bedanya. Jadi kalau keisomeran itu dibagi menjadi dua ya, struktur dan ruang. Keisomer struktur karena perbedaan struktur, ya. Keisomer ruang karena geometri, cis dan trans tadi. Dan terus kemudian keisomeran optik itu karena enantiomer. Jadi misalnya atom asimetrik viral dapat memutar bidang polarisasi nanti membentuk dextro itu memutarnya ke arah jarum jam. Dextro berarti ke arah kanan ya, ke arah kanan. Levo ke arah berlawanan jarum jam ke arah kiri. Jadi itu salah satu bentuk apa namanya model senyawa. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dalam proses biokimia nanti akan kita temui yang disebut dengan reaksi oksidasi reduksi. Reaksi oksidasi reduksi tadi sudah kita bahas ya. Ini NAD, NAD, NAD plus, NADH gitu ya. Jadi nanti reaksi reduksi, oksidasi reduksi. Dan ini biasanya ini selalu kita temui di reaksi kimia itu dengan berpasangan. Reaksi oksidasi reduksi. Misalnya di sini NAD plus mengalami reduksi menghasilkan NADH ditambah hidrogen atau mengalami oksidasi dikurangi hidrogen menjadi NAD plus. Seperti itu. Ya, ini terjadi ya, terjadi di apa namanya di reaksi biokimia. Jadi dia selalu biasanya couple ya antara oksidasi dan reduksi. Ini adalah reaksi penambahan gugus fungsi. Biasanya dalam proses penambahan gugus fungsi itu akan melibatkan ATP, gitu ya. ATP ini salah satunya adalah keinginan kita di sini molekul menghasilkan glukosa 6 fosfat, glukosa 6 fosfat, glukosa 6 fosfat. Di sini berarti akan penambahan di sini. Jadi glukosa nanti bereaksi dengan ATP, ini ATP-nya. Nanti berarti dari sini akan ditambahkan ke sini, gitu ya. Berarti akan ditambahkan ke sini ya. Dari ini akan ditambahkan ke sini. Nah, nanti membentuk yang disebut dengan glukosa 6 fosfat dengan melepaskan satu glukosa fosfat dan ini yang hasilnya adalah ADP, adenosin difosfat. Begitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian dalam proses yang lain itu ada juga bisa menambahkan hidrolisis, penambahan atau pengurangan molekul air ya. Hidrolisis atau hidrasi ya. Nah, nanti kalau hidrolisis berarti nanti akan terjadi ikatan keduanya. Kalau hidrasi dia akan terjadi pemutusan. Misalnya reaksi glisin dengan glisin ini juga akan terjadi diglisin membentuk diglisin. Ini adalah reaksi hidrolisis ya, reaksi hidrolisis yang terjadi penggabungan dua senyawa glisin dan seperti itu. Pemutusan ikatan juga bisa terjadi. Misalnya ini reaksi, ini nanti Anda temui di glikolisis ya. Glikolisis itu reaksi preparatory fase, itu glukosa 6 fosfat itu akan didegradasi menjadi 3 senyawa karbon.
Berarti tiga senyawa karbon ini di sini ya. Terjadi degradasi tiga senyawa karbon di sini. Nanti pertamanya menghasilkan dehidroksiaseton fosfat. Ini gugus karbonilnya adalah aseton ya, aseton fosfat. Terus yang kedua menghasilkan gliseradisia 3 fosfat. Ini menghasilkan gugus karbonilnya adalah aldehid. Jadi gitu ya. Jadi itu ada proses reaksi pemutusan yang nanti dipelajari di sini. Baik, itu ya yang perlu diperhatikan terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan apa namanya bisa dipahami dengan baik terkait dengan perkuliahan ini dan jika ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan saat ini. Saya stop dulu untuk rekaman.